murid dari Pak Yoga. Kesan saya terhadap pembelajaran fisika sangatlah menyenangkan, terutama pembelajaran kelompok dan kesepakatan kelas. Di situ saya bisa memberikan pendapat saya terhadap apa yang Pak Yoga sampaikan tanpa merasa takut akan salah. Dan kesepakatan kelas bisa membuat saya disiplin dan itu sangatlah menyenangkan. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil aksi nyata saya terhadap modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan kepada murid-murid saya, jadi saya merefleksi diri saya sendiri bahwa saya masih harus memperbaiki beberapa hal, terutama dalam hal keyakinan kelas. Nanti akan saya perbaiki sehingga sesuai dengan bentuk keyakinan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah itu saya akan lebih konsisten untuk menerapkan proses segitiga restitusi terhadap siswa-siswa yang mengalami permasalahan. Jadi itu bentuk refleksi diri saya sendiri. Terima kasih. Saudara penyaji Bapak Ahmad Yoga Halid, SPD, Bapak Ibu yang kami hormati dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, izinkan kami untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yoga Halid SPD dalam kegiatan hari ini akan kita mulai. Kegiatan kita yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Untuk acara yang kedua, kita masuki acara yang kedua yaitu kata sambutan oleh kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum kepada Ibu Sri Hidayati Esud. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Bapak Ahmad Yoga Khalid SPD, dan saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Salatiga. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Ahmad Yoga Khalid SPD. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kegiatan hari ini kita cukup berbangga ya, bahwa sudah ketiga kali ini bahwa kita mengadakan diseminasi. Yang pertama dulu diselenggarakan oleh Ibu Ratih dan Ibu Endang. Nah, sekarang adalah dengan Pak Yoga. Di kedepannya kita mungkin juga akan menghadiri lagi diseminasi atau kegiatan-kegiatan selanjutnya ya oleh calon-calon guru penggerak yang lain. Makin banyak guru penggerak yang ada di sekolah kita, tentu saja akan semakin membuat SMA negeri kita ini menjadi lebih maju. Ya. Dan saya harapkan kita semuanya berharap bahwa masih ada lagi calon-calon guru penggerak yang mendaftar, ya, karena masih ada kesempatan, ya, yaitu angkatan 10 masih dalam proses pendaftaran kalau tidak salah. Mudah-mudahan masih ada ya, harusnya ya Bapak Ibu yang masih muda-muda yang masih energik ini mendaftar. Ya, saya sudah. Ya, oke. Kemudian untuk kegiatan diseminasi ini yang tujuannya adalah untuk berbagi informasi ya mengenai budaya positif, terutama khususnya di sekolah kita. Nanti diharapkan Ibu Bapak untuk ikut serta aktif dalam kegiatan ini, terutama nanti ada diskusi-diskusi Bapak ya, diskusi kelompok kalau tidak salah, dan ada lembar-lembar kerjanya. Ya. Mudah-mudahan budaya positif yang ditumbuhkan di SMA Negeri 1 Salatiga ini berhasil, sehingga membuat karakter siswa kita menjadi semakin lebih baik lagi. Demikian harapan saya. Selamat mengikuti kegiatan ini sampai 2 jam ke depan, 1 jam ke depan ya. Ya, demikian kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Hidayati SHOD. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, kita masuki kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Yoga Khalid SPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik, mohon izinkan Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingalso Sundolodo Imadio Manungkaso Tungguri Handayat Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru.
Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru karena telah bersedia untuk menonton waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya. Sebagai bentuk aksi nyata saya pada pendidikan program calon guru angkatan 7, khususnya pada modul 1 terkait budaya positif. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya dibimbing oleh 2 orang guru hebat. Yang pertama pengajar praktik saya yaitu Pak Cipto SPD MPD, kemudian fasilitator saya yaitu Pak Iwan Wahyudi SPD SD. Beliau merupakan guru hebat yang membimbing saya dan membimbing calon-calon guru yang lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu guru, untuk agenda kali ini kurang lebih waktu yang sudah ditentukan oleh pendidikan guru menengah yaitu kurang lebih 1 jam. Jadi ada urutan kegiatannya. Yang pertama itu pembukaan, tadi sudah kita lalui. Kemudian nanti ada pemahaman materi dari saya kurang lebih sekitar 25 menit atau 30 menitan. Kemudian setelah itu, setelah ada pemahaman materi, akan ada diskusi kelompok kurang lebih 20 menitan. Kemudian akan ada presentasi dari beberapa kelompok, dan terakhir yaitu penutup. Nah, jadi itu agenda token diseminasi hari ini Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan di diseminasi ini kita semua dapat saling berbagi informasi dan berbagi ilmu. Kemudian Bapak dan Ibu, pada dasarnya saya sendiri calon guru pegang itu pada dasarnya baru memulai kegiatan budaya positif, walaupun tanpa sadar ada sedikit kegiatan positif yang saya lakukan, tetapi secara teori pada dasarnya saya masih baru memulai. Nah, jadi di sini kita bukan berarti saya banyak pengalaman dan sebagainya, tapi ini berbagi informasi, berbagi sharing ke sama Bapak dan Ibu guru, dan saya meyakini bahwa pada dasarnya Bapak dan Ibu guru itu sudah memiliki pengalaman yang lebih terkait untuk budaya positif ini. Nah, ini merupakan bentuk dokumentasi yang mulai saya lakukan untuk kegiatan budaya positif ini. Budaya positif pada dasarnya banyak Bapak dan Ibu. Pertama ada beberapa yang pengenalan terkait bagaimana untuk menentukan visi dan misinya, kemudian keyakinan kelas, kemudian pembimbingan melalui sekretariat diskusi dan lain sebagainya. Jadi materi budaya positif untuk modul 1 di tempat itu lumayan banyak. Nah, jadi karena waktu yang ditentukan juga sangat singkat oleh PDP, jadi di budaya positif ini saya khususkan untuk berbagi informasi, share informasi khususnya untuk bagian segitiga restitusi. Nah, jadi targetnya, rupanya tujuannya semoga kita semua guru di SMA Negeri 1 Santri ini bisa mempraktikkan untuk segitiga restitusi. Nah, jadi terkait bagaimana itu cara menggunakan segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi, nanti akan sama-sama kita bahas bersama Bapak dan Ibu. Nah, sebelum mulai materi segitiga restitusinya, jadi menurut saya baiknya kita itu harus mengetahui apa itu makna disiplin. Disiplin awalnya saya mengikuti program guru penggal ini, pas masuk ke materi ini, awalnya saya disiplin itu mengira bahwa disiplin itu disiplin itu taat akan aturan, ada aturan kita taat. Itu menurut saya pribadi. Nah, mungkin ada yang sama dengan pemikiran saya. Nah, jadi ternyata pada dasarnya mana disiplin itu pada dasarnya secara sederhana. Secara sederhana, makna disiplin itu disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar kembali. Nah, biasanya belajar. Nah, sebenarnya taat akan aturan itu memang sebenarnya itu kan belajar untuk diri kita sendiri. Tetapi ini maknanya sangat kompleks seperti itu. Banyak makna belajar. Intinya belajar akan suatu hal yang lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya istilah disiplin diri. Nah, disiplin diri itu merupakan cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dibacakan universal. Nah, jadi disiplin apabila kita menerapkan disiplin di diri kita sendiri, nah hal yang perlu kita lakukan yaitu belajar untuk mengontrol diri. Nah, cara mengontrol diri itu pastinya harus ada suatu landasannya.
Nah, harus ada yang namanya suatu pegangannya. Pegangannya itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, banyak teori-teori nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi di sini target saya, jadi kedepannya semoga kita bisa di lingkungan SMA Negeri 1 Salatiga ini diharapkan kita bisa itu memberikan nilai-nilai universal itu berupa profil belajar Pancasila. Jadi salah satu nilai kebajikan universal itu adalah profil belajar Pancasila. Kebetulan saat ini lagi bincang-bincangnya itu akan ada dilakukan kurikulum merdeka. Nah, kebetulan tahun depan kita akan insya Allah akan melakukan pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi difokuskan di sini nanti nilai kebajikan yang kita tuju itu profil Pancasila, belajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan di profil belajar Pancasila yaitu yang pertama ada yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, nilai kebajikan yang pertama untuk khusus untuk profil belajar Pancasila. Kemudian mandiri, seterusnya penanganan kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah memahami untuk kan nilai-nilai dari profil belajar Pancasila ini. Kebetulan sebelumnya kita sudah ada IKN terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi setelah kita memahami apa itu disiplin, memahami makna dari disiplin, jadi bagaimana sih cara menemukan disiplin yang kuat? Nah, kalau kita sudah dapatnya, kadang-kadang kan kita kan motivasi kita kan turun naik. Kadang-kadang kita bersemangat kan, kadang-kadang ada kalanya kita semangat kita agak rendah. Itu saya rasa itu hal yang mudah. Nah, tetapi bagaimana supaya kita tetap konsisten dan motivasi kita untuk disiplin, untuk belajar itu kuat. Nah, menurut saya Bapak dan Ibu guru, sebelum kita memperkuat disiplin kita harus mengetahui 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada teori dari pakar bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, perilaku manusia melakukan suatu tindakan itu yang pertama menurut ahli itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada hukuman pasti ada imbalan bahasanya yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini dia tuh melakukannya itu demi dirinya sendiri, demi perkembangan dirinya sendiri, biasanya tanpa memikirkan hukuman ataupun penghargaan. Nah, jadi dari 3 motivasi ini itu dapat disimpulkan bahwa untuk yang pertama, itu motivasi atau tindakan manusia melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu pada dasarnya merupakan motivasi eksternal. Faktornya dari luar. Nah, faktornya dari luar masuk. Apa faktornya? Yaitu hukuman. Kalau tidak melakukan, ya biasanya takut akan mendapatkan hukuman. Nah, melakukan sesuatu hal takut akan hukuman. Bagaimana kalau hukuman tidak ada? Biasanya kan kadang-kadang kalau hukuman tidak ada, pasti kadang-kadang mereka tidak akan melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, ini motivasi eksternal. Kemudian yang kedua juga itu merupakan termasuk motivasi eksternal dari luar. Nah, dari luar karena adanya imbalan. Jadi adanya hukuman, adanya imbalan itu merupakan faktor dari luar. Nah, biasanya motivasi eksternal ini tidak bertahan lama. Nah, jadi kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun untuk melakukan suatu tindakan. Nah, menurut para ahli, yang baik itu motivasi dari dalam diri kita sendiri, dari internal, dalam diri kita sendiri, tanpa ada paksaan. Nah, tanpa ada paksaan itu yang ketiga. Jadi kita melakukannya murni demi perkembangan diri kita sendiri, demi kebaikan diri kita sendiri, tanpa menimbangkan adanya hukuman atau penghargaan dari orang lain. Jadi adanya hukuman atau tidak adanya hukuman, ada penghargaan atau tidak ada penghargaan, orang yang memiliki motivasi yang ketiga ini tetap akan melakukannya. Dia sadar bahwa hal yang saya lakukan ini demi diri saya sendiri. Nah, jadi bukan berarti ya Bapak dan Ibu, bukan berarti motivasi eksternal ini tidak baik. Nah, baik,
motivasi eksternal dan internal yang dibagi. Cuman target kita itu kan bagaimana supaya disiplinnya kuat. Nah, bertahan lama. Nah, kadang-kadang kalau eksternal ini kan itu kan jangkanya jangka pendek. Nah, kalau hilang hukuman, kalau hilang imbalan, kadang-kadang malas akan melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, target di sini yaitu kita harus menumbuhkan motivasi internal. Kalau dikaitkan ke siswa, ke masalah kita nantinya, jadi kita bisa itu diharapkan untuk dapat menumbuhkan motivasi internal mereka sendiri. Jadi walaupun adanya hukuman atau tidak ada hukuman itu, mereka dengan sadar dengan sendirinya mampu melakukan suatu tindakan kebaikan itu dalam diri kita sendiri. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dalam segitiga diskusi, tujuan yang diharapkan itu masuk ke motivasi internal ini. Nah, kemudian kita sudah mengetahui motivasi internal itu bagaimana. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal? Nah, untuk menumbuhkan motivasi internal, menurut pemahaman saya, hal yang paling dasar dan kebetulan sudah saya terapkan dan alhamdulillah saya sebagai kesuaan benar-benar saya sudah menerapkan bahwa yang pertama dari suatu hukuman itu tingkatkan setingkat lebih tinggi untuk berubah menjadi konsekuensi. Nah, tinggalkan hukuman, berubah ke konsekuensi. Nah, kemudian setelah konsekuensi sudah kita dapatkan, maka ada baiknya kita balik ke restitusi. Nah, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi? Itu dapat kita bisa lihat di tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel di sini. Berarti identitas gagal itu pada dasarnya kita masih menerapkan hukuman. Kemudian identitas sukses itu kita bisa menerapkan konsekuensi atau bahkan bisa lebih naik lagi untuk restitusi. Sekali lagi, hukuman walaupun identitasnya gagal bukan berarti ini suatu tindakan yang tidak baik. Tetapi ini sekali lagi saya tekankan fokusnya itu untuk mempertahankan motivasi seseorang agar bisa melakukan dalam bentuk jangka panjangnya. Nah, di sini di teori hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi apabila seseorang melakukan kesalahan atau bukan siswa melakukan kesalahan, kadang-kadang secara spontan kita tuh langsung memikirkan harus memberikan sebuah sanksi yang dapat menyakitkan siswa, atau bahasa lainnya atau mohon maaf sebelumnya harus disiksa, harus ada tindakan siksa. Nah, itu bahasanya hukuman, itu sudah spontan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi? Nah, pada dasarnya untuk konsekuensi itu minimal sesuatu itu harus terjadi. Nah, sesuatu itu harus terjadi. Jadi tidak hanya menyakitkan, tapi minimal harus ada tanggung jawabnya, itu merupakan sebuah konsekuensi. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Nah, secara sederhananya untuk mengetahui hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, biasanya kalau hukuman ini biasanya keluar spontan dari mulut kita karena adanya faktor emosi. Nah, sebagai contoh mungkin ada siswa yang mencoret-coret atau bahkan merobek tugas kawannya, kadang-kadang kita kan langsung marah. Nah, pusat kadang-kadang kan ya, itu merupakan sebuah hukuman. Pusatnya tidak main-main 100 kali kadang-kadang. Tapi saya rasa di SMA Negeri 1 Salatiga ini tidak ada tindakan seperti tersebut. Nah, kita menurut pahaman saya, kita di SMA Negeri 1 Salatiga ini masuk ke dalam bagian konsekuensi. Nah, karena peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita itu pada dasarnya menitikberatkan dari sebuah tanggung jawabnya. Nah, konsekuensi ini ada yang hubungan sebab akibat secara sederhananya. Nah, biasanya, misalkan kita ambil contoh yang tadi, kasus yang tadi, ada seseorang merobek lembar jawabannya. Kalau konsekuensi itu biasanya diminta untuk, langsung kita diminta untuk menggantikan kertas yang telah dicopet-copet. Nah, itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi, biasanya konsekuensi itu peraturannya sudah ada. Nah, kalau restitusi itu bagaimana cara kita untuk membimbing mereka untuk menentukan suatu pilihan. Jadi kita meminta membimbing siswa yang melakukan kesalahan itu, membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengirimnya agar
agar dia tuh dapat memilih pilihan jawaban yang mereka yakini bahwa itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Nah, kemudian di hukuman biasanya tindakan itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, membekas sangat lama. Jadi kadang-kadang bahkan itu mereka memang bisa menuruti tidak mengalami kesalahan, tapi pada dasarnya itu faktornya itu bukan karena demi kebaikan diri sendiri, karena takut akan hukuman atau suatu tindakan yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi biasanya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi ini hanya untuk jangka waktu pendek. Nah, kemudian restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, karena siswa atau seseorang itu memilih pilihannya sendiri. Nah, tetapi pilihannya sendiri itu kalau kita sebagai guru atau pengajar itu benar kalau dapat digiring. Jangan sampai siswa itu memilih pilihan yang tidak sesuai dengan bentuk tanggung jawabnya. Kalau mereka mengarahkan ke lain, misalnya itu kita arahkan dalam bentuk pertanyaan pembantu. Nah, kemudian selain itu juga peraturannya. Nah, kadang-kadang itu peraturannya adalah jadi kamu harus begini. Nah, kamu harus begini, kamu harus begini. Pokoknya ikuti kata-kata saya. Jadi anak itu tanpa digiring untuk sebuah pemikiran kritisnya, tanpa digiring untuk menentukan pilihannya, pokoknya ikuti kata-kata yang apa kita bilang. Biasanya hukuman ini saya ulang sekali lagi, hukuman ini biasanya timbul karena ada faktor emosi dari diri kita. Nah, kemudian konsekuensi itu kita berangkat apa peraturannya. Nah, mampukah kamu melakukannya? Nah, kalau di sekolah kita ini kan peraturan kalau telat masuk, peraturannya gimana? Peraturannya masuk jam 7. Nah, konsekuensi gimana kalau telat? Nah, kalau telat berarti karena kalian harus membelakan waktu kalian untuk istirahat kedua, kalian itu kan melakukan sebuah sanksi untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, jadi konsekuensi itu ada hubungan timbal balik. Dia telat karena tidak menghargai waktunya, jadi konsekuensinya dia harus merelakan waktu istirahatnya. Nah, jadi sebuah akibat. Nah, melalaikan waktu, maka akibatnya dia juga harus merelakan waktunya juga. Nah, tapi dengan tindakan yang bermanfaat. Kalau membersihkan lingkungan sekolah itu kan sebuah tindakan bermanfaat. Kalau bersih, lingkungan nyaman, berarti itu untuk hal yang ramai juga. Kemudian biasanya untuk restitusi. Nah, restitusi ini kita giring. Apa yang kamu yakini? Biasanya kata-kata pembantu pemula. Apa yang kamu yakini bahwa tindakanmu ini bagaimana? Nanti akan lebih lengkapnya akan disebut restitusi. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi itu kita sekali lagi menggiring siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Itu restitusi. Nah, kemudian kalau hukuman murid akan membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid akan menghormati peraturan, sedangkan kalau restitusi itu murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi harapannya kita beralih ke restitusi. Nah, saat ini menurut pemahaman saya kita masuk ke ranah konsekuensi. Walaupun ada beberapa guru, terutama mungkin Bu Eda dan Bu Hati yang GB dan juga mungkin guru yang lain, wakil guru dan sebagainya, pada saat sudah menerapkan karena ada beberapa tanpa sadar menerapkan ranah ke restitusi. Nah, itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Targetnya itu kita semoga bisa beralih ke restitusi ini. Kemudian, setelah itu, untuk melakukan restitusi, kita pertama harus memahami, menurut saya kita harus memahami teori kontrol. Teori kontrol. Bagaimana itu teori kontrol? Jadi Bapak dan Ibu bisa menyimak video yang saya buat ini bersama siswa-siswa hebat kita, yaitu Mustika Hibera dan Lilis. Bolehkah minta
Delis, misalkan saya berikan barang ke kau, apakah kau bisa jadi suami? Bisa, aku janji dengan aku bisa jadi mereka. Harus bisa. Bisa, Kau janji. janji. Karena itu sumber kebahagiaanku, tujuan hidupku. Oh mereka, aku janji untuk jadi lebih baik sebagaimana aku janji hidupku sekarang. Apakah kau yakin jadi bisa jadi? Yakin mereka, Aku percaya sama kau, kau akan suami. kasih. Jadi, barang yang tidak saya berikan tulis ialah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup yang belum tentu semua orang bisa jadi. Saya beri kepercayaan tulis karena saya yakin tulis bisa jadi dan saya yakin tulis bisa menjadikan sebuah Al-Quran yang pedoman hidupnya. Please, Iya, boleh saya minta izin untuk mengambil apa yang barang yang kau genggam? boleh. Tapi saya sarannya ya kak, Apa ini? kau harus desain jadi betul-betul jadi barang yang berharga ini. Aku janji tulis apa barang yang kau genggam, aku janji bakal bisa jadi. Baiklah ya kak, kau desain yang jadi akan kuberikan dengan kamu. Iya, terus aku janji aku bakal jadi apapun barang yang kau genggam. Jadi barang ataupun hal yang berharga tidak saya berikannya adalah sebuah kepercayaan yang saya titipkan kepada Eka sebagai kawan dari saya. Jadi saya harap Eka bisa jadi dengan baik sebentar dan semoga Eka tidak membohongi ataupun tidak menjaga percaya saya dengan baik. Faktanya Bapak dan Ibu, saat saya melakukan perekaman pada dasarnya itu mereka itu tanpa ada skrip, jadi mereka itu nanggung dari diri mereka sendiri. Jadi tindakan ini yang pertama itu saya meminta mereka berdua untuk memikirkan satu hal yang sangat berharga bagi mereka. Jadi bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk suatu sikap dan sebagainya. Jadi mereka itu secara bergantian untuk merayu bagaimana cara mereka bisa merebutnya. Nah, kebetulan kedua siswa ini sama-sama itu mempercayakan barang tersebut untuk bisa dimiliki atau diserahkan kepada temannya. Apabila mungkin nanti akan saya coba ke siswa-siswa yang lainnya. Mungkin ada beberapa siswa yang bahkan tidak rela untuk memberikannya. Ada kemungkinan itu Bapak dan Ibu guru. Nah, dari sini dapat kita dapat ambil kita manfaat bahwa sebenarnya ini sesungguhnya yang memegang kontrol itu pada tingkat tersebut yang mana? Yang menutup kebantangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kebantangan rekannya. Nah, yang memegang kontrol untuk memberikan kepercayaannya kepada saya orang yang mana dari tindakan tersebut. Nah, pada dasarnya Bapak dan Ibu guru yang memegang kontrol pastinya yang memilikinya. Nah, yang memiliki barang atau suatu hal yang mereka percaya itu. Nah, apabila dikaitkan ke dalam pelajaran Bapak dan Ibu guru, nah biasanya untuk membuat suatu motivasi internal dari siswa, kita tuh pertama harus bisa membuat siswa tersebut itu percaya kepada kita. Nah, percaya kepada kita agar bisa mengembangkan apa yang mereka percayai. Nah, apa sesuatu yang mereka percayai. Nah, kalau dalam pelajaran mungkin untuk menumbuhkan kreativitas mereka itu bisa kita melakukan tindakan dengan membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sehingga mereka percaya, menyerahkan dirinya secara sadar dari dalam dirinya, percaya kepada kita seorang guru untuk membimbing mereka. Nah, ini dari tindakan coba lakukan. Nah, pada dasarnya yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri atau diri mereka yang meyakini bahwa kepercayaan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemudian, selain kita memahami dengan teori kontrol, jadi teori kontrol yakin bahwa kalau dikaitkan dengan siswa, saya bilang sekali, kalau dikaitkan siswa, berarti siswa yang memegang kontrol,
bukan guru yang memberikan kontrol siswa. Nah, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan siswa, apa yang diyakini oleh siswa, di sini ada namanya teori 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar. Nah, bahkan tidak hanya siswa, kita pun juga berdasarnya ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar yang pertama ini merupakan kebutuhan dasar fisiologi fisik kita, bertahan hidup, bisa makanan, rumah sebagai tempat berlindung, dan hal yang lainnya. Jadi bertahan hidup, bagaimana cara kita tetap hidup itu merupakan kebutuhan dasar kita. Nah, bagaimana kalau dikaitkan ke siswa, kadang-kadang dalam pembelajaran. Jadi mungkin kalau saya kadang-kadang di jam-jam siang itu kadang-kadang mereka kalau sudah selesai itu celetukan bahwa Pak lapar Pak. Nah, waktu itu mereka sudah menginginkan bahwa kebutuhannya itu untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita tidak membimbingnya secara baik, kadang-kadang itu dapat beralih ke budaya negatif. Nah, nantinya di segi institusi itu kita dapat membimbingnya supaya bisa ke arah ke budaya positifnya. Nanti ada di segi institusi itu bertahan hidup kebutuhan dasarnya. Kemudian sisanya ini Bapak dan Ibu ada 4 lagi. 4 ini adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang tadi bertahan hidup fisik, kalau ini psikologisnya. Nah, yang pertama kebutuhan yang psikologis yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mereka memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau siswa kadang-kadang kan campur dan sebagainya, berarti mereka membutuhkan apa yang namanya kebutuhan dasar kasih sayang. Nah, saya rasa kebutuhan ini Bapak dan Ibu secara tidak langsung sudah memahami bahwa si anak ini memerlukan ini dan si anak ini memerlukan ini. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan. Nah, kebebasan artinya kalau kita kaitkan ke pelajaran itu kebebasan mereka untuk kan berpikir kritis. Nah, bebas mereka untuk berpikir bagaimana kritis dan sebagainya. Jadi anak yang sering bertanya dan sebagainya itu pada dasarnya mereka perlu adanya suatu kebutuhan dasar yang namanya kebebasan. Nah, kita sebagai guru itu dapat membimbing mereka atau memberikan mereka untuk menegakkan suatu kebebasannya. Bertanya kita bimbing, kita jawab dari rasa mereka itu kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian yang berikutnya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan mungkin Bapak dan Ibu menyadari bahwa segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak suka kita benci kadang-kadang. Nah, kalau menyenangkan berarti kita bisa melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi senang, rasa gembira itu pada dasarnya hal yang lumrah. Nah, hal yang lumrah untukkan kebutuhan kita dan bahkan untukkan siswa-siswa kita. Kemudian yang terakhir itu penguasaan. Nah, penguasaan ini biasanya itu pengakuan untuk diakui, biasanya untuk menjadi pemimpin kelompok. Nah, mereka sudah memiliki suatu kemampuan, kadang-kadang mereka kita bisa beri kepercayaan untuk menjadi sebuah pimpinan kelompok. Nah, ini penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apabila kita sudah memahami dari teori kontrol dan teori 5 kebutuhan dasar manusia, maka berikutnya di sini ada tambahan lagi untuk ini di teori untukkan 5 posisi kontrol. Nah, kalau tadi kita memahami siswa, sekarang kita memahami diri kita sendiri. Nah, bagaimana 5 posisi kontrol ini? Nah, kebetulan saya dibantu oleh siswa kita yang sangat luar biasa untuk membuat suatu adegan ke-5 posisi kontrol ini. Nah, jadi bisa kita saksikan bersama-sama Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Kamu lagi? Sudah berapa kali kamu terlambat ini? Dasar pemalas. Pak, saya kesiangan. Banyak alasan, pokoknya telat, tetap telat. Sekarang keliling lapangan voli sebanyak 3 kali. Apa hubungannya Pak? Kan saya telat Pak, kan saya harus dukung keliling lapangan. Matahari. Banyak alasan dan banyak alasan. Pelawan, minyak, pokoknya ikuti kata-kata
sadar bahwa tidak boleh melawan guru ya. Sudah telat, sudah salah, melawan lagi. Lari sekarang, cepat. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Aku nanti kau lagi dan berapa kali kau telat. Montim udah dipanggil jika tidak telat. Kalau cuman ya kalau ujung itu tak dipanggil lagi ke montim. Jangan kira susah montim udah jadi telat kau ya. Maaf Pak, saya janji akan itu saya lagi telat. Urusan nih, ini bukan saya nih. Kalau kita bicara semua lagi, gimana nggak nguruskan nih? Kalau ada kakak kau itu selamat, kalau nanti di sekolah. Kalau kau anak gimana? Mau kita nanti ya? Kagak ada urat ya? Besar Pak, saya minta maaf Pak, saya janji Pak, saya nggak ini telat Pak sekolah. Besar Pak menangis saya Pak, saya janji itu terakhir kali saya telat Pak. Iyalah, saya itu dalam yakinlah. Saya sudah yakin. Kalau ujung-ujungnya kalau masih kenaikan kelasmu, nggak naik kan kamu susah cuma. Makanya susah lagi lah ya. Tidak selesai masuk. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Kau lagi. Gimana kan telat tuh kau teh? Ngapain kau nanti kau tadi semalam dia? Kan telat akhir. Ya silakan Pak, sibuk habis lebaran ya namanya. Tugas negara akhir nanti kau kerja kan. Paling kan yang main kali kau tuh jangan kawan-kawanku. Tugas negara akhir yang penting nanti sibuknya nanti kau teh. Sebenarnya sebentar lagi. Itulah yang terakhir kali, setelah saya itu terakhir kali ya. Janjilah saya terakhir saya itu. Aku deh janji, tapi pun ketahuan tuh gimana lah? Kenapa? Ketahuan gimana? Langsung karena pakai kepala sekolah. Gimana kenapa Pak kena itu? Gimana rasanya aja? Sama apa pun bingung tuh gimana? Gimana caranya itu? Ih, pandai-pandai bapak sih deh, makanya perlu gini ya. Lah, karena bapak kan punya ini, bukan kamu ya, bukan kamu aja. Kalau kamu pun dapat, mungkin tanya perasaan bapak karena untuk kau dan sebagainya buah lagi dengan bapak supaya kamu lebih baik aja dapatnya. Selain itu lagi kalah kan bapak lakukan ini aja, ini kita masuk. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Jadi, dengan lagi ini, coba lihat jam lagi. Jam 7.15 pagi. Kamu tahu temannya sekolah kita. Ya kira sekolah kita masuk jam berapa lagi? Jam 7.15 Pak. Nah, jadi di jadwal bapak itu nampaknya kamu kan lebih dari 5 kali di telat. Nah, sebelum taruh ini udah 5 kali telat. Tapi kalau kita sudah istirahat, kalau kita dulu dapat tugas dari saya. Nanti kamu kan lebih dari 5 kali telat. Iya Pak. Nah, saya akan masukin, saya akan. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Jadi, nambah lagi. Nanti yang hari itu. Saya juga udah nonton drakor Pak. Oke, nonton drakor memang bagus. Lumba. Bapak pun dengan cara
Cuman menurut efek samping dari nonton itu ada jadi. Tadi tidurnya di depan Pak, jadi saya kalau bisa untuk pergi ke sekolah. Nah, sebenarnya nonton drakor. Jadi menurutku langkah itu supaya kau bisa nonton drakor, tapi jangan telat, jangan nonton siangnya. Sehingga kamu tidak terlambat ke sekolah. Kira-kira menurutku gimana caranya? Mungkin saya bisa drakor 1 minggu Pak, karena itu sekolah. Jadi kata itu bagi nonton drakor memang bagus, cuman itu berarti sesuai dengan waktu yang kau tentukan tadi 1 minggu atau bukan boleh berarti kita nonton di sekolah, cuman harus ingat waktu. Nah, itu boleh masuk di mereka. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu 5 posisi kontrol yang mungkin sering dilakukan berdasarkan oleh saya sendiri berdasarnya. Nah, 5 posisi kontrol tersebut. Kemudian, dari 5 posisi kontrol ini, bagaimana sih yang baik untuk menciptakan motivasi internal? Nah, untuk menciptakan motivasi internal. Dari sini, dari menurut teori yang ada, bahwa yang baik itu kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri setiap penghukum, pembuat orang masalah, teman pemantau. Nah, salah satu cirinya, biasanya ciri-ciri penghukum. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini merupakan entitas gagal untuk menciptakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Ini merupakan faktor dari 2. Nah, yang pertama biasanya penghukum itu suka menghadir, menunjuk atau menyakiti dan menyindir. Nah, kemudian pembuat orang masa bersalah itu biasanya berceramah dan mengadakan seharusnya begini, ibu kecewa dengan kamu. Pokoknya pembuat rasa bersalah ini biasanya guru yang sering, nah terutama saya biasanya seperti ini, guru yang sering pokoknya membuat supaya mereka ini bisa memiliki rasa bersalah yang tinggi. Nah, kadang-kadang bisa diselingi, omongan guru itu bisa diselingi dengan berbohong. Nah, ditambah-tambahkan. Jadi mereka itu membuat rasa bersalah. Tindakan ini penghukum ini kan ke fisik, kalau rasa bersalah itu ke psikologisnya. Jadi pada dasarnya ini jangkanya jangka pendek, jangka panjang. Nah, efeknya jangka panjang. Mereka bahkan bisa, kalau fisik itu bahkan bisa membuat fisik mereka itu menjadi cedera dan sebagainya. Kalau psikis berarti psikologinya. Nah, psikologinya berarti dia biasanya merasa rendah diri, minder dan sebagainya. Karena kita sudah mengingatkan mereka bahwa kamu ini salah. Jadi diharapkan untuk meningkatkan motivasi internal diharapkan untuk kegiatan ini seharusnya tidak bolehkan. Nah, kemudian untuk teman dan pemantau. Nah, teman dan pemantau ini pada dasarnya sebuah tindakan yang baik untuk motivasi internal, tetapi apabila kita bisa menerapkan atau menggabungkan antara teman dan pemantau, jadi kalau kita bisa menggabungkannya, mengambil posisi, kadang bagaimana kita bisa mengambil posisi teman, kadang bagaimana kita bisa mengambil posisi pemantau, maka kita akan muncul yang namanya posisi manajer. Jadi pada dasar manajer ini gabungan antara teman dan pemantau. Nah, teman itu bagaimana cara kita untuk membimbing mereka, mengambil teori kontrol mereka, bagaimana cara kita supaya mereka menyerahkan kontrol mereka kepada diri kita. Kalau teman itu biasanya kan hal-hal, kalau berhubungan dengan teman, kadang-kadang mereka bisa merelakannya untuk memberikan kontrolnya kepada kita. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini biasanya berkaitan dengan menghukum atau melihat suatu peraturan. Nah, ini peraturan. Nah, pemantau pada dasarnya kita di SMA 1 dan SMA Negeri 113 ini sudah menerapkan pemantau. Nah, biasanya aturan dan sebagainya. Kalau telat bagaimana, kalau tanpa keterangan bagaimana 3 kali, bagaimana pemanggilan orang tua dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa menerapkan kedua ini, maka kita insya Allah bisa menjadi posisi manajer. Nah, manajer itu memanage diri kita agar bisa ada waktunya kita bisa menjadi teman, dan agar kita ada waktunya bisa menjadi pemantau. Nah, begitu. Ini 5 posisi kontrol dari diri kita. Nah, jadi untuk kesejahteraan konstitusi itu pada dasarnya yang pertama kita pahami, kalau saya rangkum lagi, yang pertama kita harus memahami kebutuhan siswa. Kemudian kita harus memahami 5 posisi kontrol dari kita. Nah, kita harus memahami teori kontrol diri kita, diri orang masing-masing. Nah,
kalau kita sudah memahami, kita sudah bisa menerapkan posisi kontrol manajer, kita bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dasar setiap siswa, setiap orang dan sebagainya. Jadi kita bisa lancar untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi merupakan yaitu ada 3 tindakannya. Nah, menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kalau bisa urutannya ini berurutan dari bawah dulu, barulah ke sini validasi tindakan salah, dan barulah menanyakan keyakinan. Nah, pada dasarnya contoh penerapan restitusi tadi sudah saya lihatkan pada saat teori kontrol sebagai manajer tadi. Nah, cuma setelah saya lihat kembali karena membuat video itu pada dasarnya dengan waktu yang singkat, di video yang tadi sebagai manajer itu saya lupa untuk menanyakan keyakinan kelas peraturan sekolahnya bagaimana. Nah, jadi di video tadi saya cuma membimbing. Jadi saya lupa untuk menambahkan informasi bagaimana peraturannya dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau telat? Nah, peraturan sekolah kalau telat bagaimana? Jadi itu harus ditanyakan setelah kita membimbingnya. Jadi pada dasarnya kalau saya ulang sekali lagi, menstabilkan identitas itu pada dasarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kata kuncinya 2 ini. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi contoh yang tadi sebagai manajer, itu suka menonton drakor. Berarti kebutuhan dasarnya mereka untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka untuk kesenangan. Jadi tidak mungkin kita bisa menyayangkan kalau dalam kasus ini menyayangkan hearing untuk menghilangkan nonton drakor, karena pada dasarnya itu kebutuhannya untuk mencapai sebuah kesenangan. Jadi kita yakini lagi ini hal lumrah. Kadang-kadang jangan langsung menjudge bahwa itu hal yang tidak baik. Nah, kadang-kadang kita kan masing-masing ada kesenangannya masing-masing. Dari kita dari guru sendiri ada masing-masing keyakinan dari bagaimana melengkapi kebutuhan kita. Kalau dalam kasus tadi itu kesenangannya itu untuk menentukan drakor. Jadi itu hal yang lumrah. Nah, ini menstabilkan identitas, meyakinkan ke siswa bahwa itu hal yang lumrah manusiawi. Nah, setelah kita meyakinkannya bahwa meyakinkan suatu hal yang lumrah, maka kita validasi tindakan yang salah. Maka jadi kita bimbing dengan sebuah pertanyaan agar mereka mengetahui apa sih salah mereka. Nah, padahal kan itu kan lumrah, tetapi di situ ada kesalahan. Nah, ada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi di sini pada saat segitiga restitusi ini kita harus mampu meningkatkan kemampuan bertanya kita. Nah, dilakukan dengan beberapa pertanyaan sehingga mereka bisa memvalidasi tindakan salah mereka. Karena kuncinya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti tadi kan nonton drakor menunggu. Tetapi kesalahan di situ apa yang efeknya? Nah, dia kan bisa telat. Nah, telat. Jadi di sini kita bimbing lagi bagaimana karena lumrah tidak bukan suatu larangan untuk drakor. Menurutmu bagaimana caranya agar mereka bisa nonton drakor, agar mereka bisa nonton drakor tapi tidak telat? Nah, jadi kita bimbing. Jadi memperoleh hasil yang sama-sama baik. Kemudian barulah menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Kita ulang lagi. Nah, menanyakan keyakinan ini berarti kita perlu adanya suatu pertanyaan. Nah, kalau telat bagaimana untuk kena ini? Bagaimana peraturannya dan sebagainya? Jadi mereka memilih. Nah, kalau peraturannya mungkin terkadang kalau motivasi intrinsik mereka sudah miliki, terkadang mereka untuk menebus suatu tanggung jawab mereka, kadang-kadang mereka bisa dengan sendirinya menambah sanksi mereka walaupun di peraturannya tidak ada. Nah, itu karena saking motivasi intrinsiknya mereka sudah miliki, intinya tanggung jawab. Jadi itu tindakan segitiga restitusi. Jadi begitu saja Bapak dan Ibu pemaparan materi saja. Jadi targetnya itu segitiga restitusi. Bagaimana kita mengarahkan? Bagaimana kita pada dasarnya segitiga restitusi ini manfaatnya? Bagaimana kita melatih untuk mereka berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, kadang-kadang kan terutama saya sendiri sebagai siswa acara ini, saya mengevaluasi diri saya sendiri. Kadang-kadang kan kita langsung menyebutkan, oh hukumanmu ini, sesuai dengan peraturan. Nah,
saat ini saya akan mencoba dan semoga dibantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya. Kita coba supaya mereka itu sadar akan diri mereka di bawah. Oh, kalau saya telat ini apa? Sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, salah satu cara yang paling efektif menurut saya itu dibuat sebuah pertanyaan sehingga mereka bisa memikirkan sendiri untuk masalah yang akan mereka selesaikan. Jadi saya rasa begitu saja Bapak dan Ibu untuk materi sekian diskusi. Sebelum masuk ke sesi diskusi, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Atau mungkin sambil diskusi nanti boleh bertanya langsung sambil diskusi kelompok. Nah, berarti alhamdulillah kita sudah paham semuanya Bapak dan Ibu. Jadi sini saya mohon izin Bapak dan Ibu untuk membagi kelompok. Tetapi Bapak dan Ibu sebelum membagi kelompok, nah untuk memulai motivasi kita, nah mungkin kita secara singkat melakukan kita SBG terlebih dahulu Bapak dan Ibu supaya semangat melihat materi sebagai kelompok kita harus semangat. Nah, SBG ini tujuannya, SBG yang akan kita lakukan ini tujuannya untuk supaya kita bisa fokus kembali dan sebagainya. SBG-nya sederhana Bapak dan Ibu. SBG-nya sederhana. Jadi nanti akan saya buatkan irama 5 tepuk. Nah, tepuk 1 gimana, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Jadi nanti sampai konsentrasi. Jadi untuk tepuk pertama Bapak dan Ibu. Jadi nanti tepuk 1 jam dan 1 kali. Kemudian tepuk 2. Nah, tepuk 2. Tepuk 3. Nah, 2 kali sekali. Tepuk 4. Baru 2. Nah, tepuk 5. Nah, 2 1. Tes Bapak dan Ibu, tes. Nah, oke Bapak dan Ibu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi alhamdulillah memang guru-guru hebat, jadi konsentrasinya masih tetap terjaga hingga saat ini. Jadi saat ini Bapak Ibu mohon izin, jadi mungkin ini akan saya bagi 2 kelompok. Kita masuk ke sesi untuk presentasi hasil diskusi ke kelompok. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu mungkin kita bisa ekspresi lagi SBG tepuk 1 sampai 5. Oke,
Oke, Bapak dan Ibu kita sedikit tukar tepuk. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah masih presentasi, memang guru Bapak dan Ibu guru yang hebat. Nah, kemudian bukan presentasi ini mungkin yang untuk masalah diskusi yang pertama. Mungkin ada baik kelompok gotong royong ataupun kelompok kritis yang mau menyampaikan hasil diskusinya pertama kali untuk diskusi pertama. Mungkin kelompok gotong royong dulu mungkin. Bagaimana kelompok gotong royong? Siap. Boleh? Langsung ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang penting nampak. Jadi untuk hasil diskusi dari kelompok gotong royong, ini jawabannya sangat singkat, padat, jelas masih belum pasti. Dan untuk bahan diskusi pertama, itu kan ada 4 tindakan yang diberikan. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman. Terus yang kedua, kasus kedua, menggantikan kertas catatan teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Dan yang keempat, lari mengelilingi lapangan voli sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu merupakan hukuman. Walaupun di situ dia pada pelajaran PJOK, tapi karena di sini ada kata terlambat, karena terlambat 10 menit. Nah, jadi itu kami kategorikan sebagai hukuman. Langsung lanjut yang bahan diskusi kedua. Mungkin tidak diskusi pertama dulu. Oke, siap. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Ibu. Terima kasih atas hasil diskusinya dari kelompok gotong royong dengan sangat jelas memberikan sebuah jawaban atau diskusi terkait tindakan ini apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, mungkin kelompok sebelum kita diskusikan bersama-sama, mungkin untuk kelompok kritis ada yang mau menambahkan untuk ketika diskusi pertama atau memang hasilnya sama? Silakan tambahan atau pendapat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok kritis terkait dengan bahan diskusi pertama mengenai mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu masuk dalam hukuman karena ada kata 100 kali mencatat. Kemudian menggantikan kertas catatan menurut kelompok kami itu masuk konsekuensi. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja juga masuk konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan voli sebanyak 2 kali itu termasuk hukuman. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok kritis. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih atas jawaban dan hasil diskusinya.
karena memang pada dasarnya guru di SMA 1 ini merupakan guru yang hebat. Jadi untuk pemahaman antara tindakan itu apakah hubungan dosensi, saya rasa kedua kelompok ini memiliki jawaban yang sama. Dan saya rasa menurut analisis saya sendiri juga sebagai seorang calon guru penggerak, menurut apa yang saya pelajari, berarti untuk kasus yang pertama yaitu mencatat sama sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pada dasarnya memang itu merupakan sebuah hukuman. Nah, kalau di kita pada dasarnya udah melakukan konsekuensi. Nah, kalau terlambat kita tadi seperti saya jelaskan tadi, kalau di sekolah kita kalau terlambat berarti konsekuensinya karena dia tidak bertanggung jawab menghargai waktunya, maka konsekuensinya dia harus merelakan waktu yang telah mereka korbankan dengan merelakan waktu jam istirahat untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah itu kalau dibuat berkonsekuensi. Tapi sedangkan ini 100 kali, apalagi di SMA, pada saya kan tindakan anak-anak SMA itu kan pada saya udah tahu nulis ya. Nah kalau 100 kali berarti bahasa manfaatnya agak kurang efektif. Nah jadi tidak ada sebuah masa tanggung jawab yang relevan untuk tindakan sanksinya. Nah kemudian menggantikan kesehatan teman yang tadi contoh dan ini merupakan konsekuensi. Nah memang benar konsekuensi untuk masa tanggung jawab. Nah apabila kalau terjadi hukuman, kalau seseorang mencoret-coret kertas temannya, pasti kan hukuman lain sama sekali. Nah hanya itu saja. Berarti bagaimana dengan penggantiannya? Nah, bagaimana dengan bentuk tanggung jawabnya? Itu kan tidak ada. Nah kalau hukuman seperti itu, tapi ini kan langsung menggantikannya. Jadi ada nilai kebajikan pemerintah yang kita lakukan di sini, yaitu nilai tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya mengganti. Nah, ada sebab, ada akibatnya, konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, pada saat belajar berarti ini merupakan sebuah konsekuensi juga karena hampir sama dengan kasus yang kedua. Mereka menumpahkan air, jadi kalau tumpahkan air berarti kan kotor. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya, ya kita sarankan mereka untuk membersihkannya. Nah, kemudian kami mengelilingi lapangan voli sebanyak 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, karena di sini sebenarnya terlambat 10 menit. Nah, pada dasarnya ini kalau memang kasus ini kata-kata ini memang pada dasarnya sebuah hukuman. Nah, tetapi kalau bisa ditambahkan, lalu mengelilingi lapangan voli sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena dia tidak melakukan pemanasan. Nah, jadi kan sebagai bentuk bertanggung jawab pemanasannya, karena kan 10 menit kadang-kadang kan sudah masuk ke tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang intinya pada baca PJOK kan. Jadi kalau ditambah kata-kata untuk sebagai pengganti melakukan pemanasan, sebenarnya ini kalau di kata-kata tersebut ini bisa berubah menjadi konsekuensi, tapi di sini kan tidak ada kata-kata tersebut. Jadi untuk kenapa? Untuk berarti itu masuk sebuah hukuman. Oke, terima kasih kepada itu untuk bahan diskusi pertama. Kemudian kita lanjutkan ke bahan diskusi yang kedua. Atau ada pertanyaan kepada ibu untuk pertanyaan masukan atau balik yang lainnya untuk kasus yang pertama? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, waktu sudah memang pada dasarnya Bapak dan Ibu di SMA 1 ini merupakan guru yang hebat. Kemudian lakukan bahan diskusi yang kedua Bapak dan Ibu. Mungkin dimulai dari kelompok kritis Bapak dan Ibu. Kalau tadi kan yang pertama dari kelompok gotong royong. Boleh Bapak dan Ibu mau untuk kelompok kritis terlebih dahulu. Dari kelompok kritis untuk bahan diskusi yang kedua, dengan pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Berikan alasannya. Dari hasil diskusi kami untuk soal nomor 1 ini, pendekatan yang dilakukan kepada Fajar itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Alasannya yang pertama, Bu Dani tidak menanyakan kepada Fajar alasannya tidur di kelas. Kedua, tidak memberikan
atau tidak menggiring Fajar untuk menemukan solusinya. Itu jawaban kami untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Berikan alasan. Kebutuhan akan kebebasan, itu jawaban kami dari kelompok kritis. Alasannya adalah yang pertama, kenapa jawabannya kebutuhan akan kebebasan? Yang pertama adalah Fajar tidak merespon teguran Bu Dani. Itu yang pertama. Yang kedua, Fajar tidak mau diatur untuk belajar di kelas dan tetap pendiriannya pada tidak menjawab pertanyaan dari Bu Dani di papan tulisnya. Kemudian untuk soal nomor 3, apabila Bapak atau Ibu adalah sebagai Bu Dani, langkah tindakan apa yang dilakukan? Langkah atau tindakan yang akan dilakukan kalau atau jika di posisi Bu Dani, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya pernah melakukan hal seperti kamu, tapi titik. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan seseorang ketika berada di dalam kelas itu harus seperti apa. Nah, begitu aja jawaban dari kelompok kami, kelompok kritis. Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada kelompok kritis. Sebelumnya boleh kita berikan kelompok kritis. Nah, kemudian kalau untuk kelompok gotong royong mungkin ada tambahan atau ada masukan atau perbandingan terkait kasus yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok gotong royong untuk bahan diskusi kedua. Untuk pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Di sini pendekatan kepada Fajar yaitu membuat orang merasa bersalah. Alasannya tidak diberikan hukuman dan tidak menanyakan alasan mengapa Fajar tidur-tiduran di dalam. Yang kedua, mengapa sikap Fajar? Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan Fajar yaitu kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Dan ketiga, apabila Bapak Ibu adalah Ibu Dani, langkah tindakan apa yang akan dilakukan? Langkah tindakan yang dilakukan adalah mengetahui alasan mengapa Fajar tidur-tiduran di dalam kelas, kemudian menyarankan solusi terkait masalah yang dihadapi, serta memberikan motivasi untuk tidak melaksanakan kesalahan yang sama. Cukup sekian diskusi dari kelompok gotong royong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok gotong royong. Jadi untuk kasus kedua ini, saya rasa bukan jawaban hasil diskusi data kelompok gotong royong nanti ke sini lumayan sangat baik. Nah, dan juga pada dasarnya Bapak dan Ibu untuk kasus ini mungkin Bapak dan Ibu sudah sering menemukan hal kasus seperti ini. Jadi saya rasa bukan jawabannya sebenarnya benar, tapi kita coba analis bersama-sama. Yang pertama kasusnya yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran
dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Nah, jadi Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Jadi kata Abu Dhani itu, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Kemudian Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Nah, ayo Fajar, makanya jangan dituduhan. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali ke kelas yang bisa. Nah, itu kata Abu Dhani. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggrisnya. Nah, pada saat ditegur oleh Ibu Dhani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Nah, Ibu Dhani pun menjawab sendiri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Kata-kata. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, tidak kasihan sama ibu. Diulang lagi, tidak kasihan ya sama ibu. Nah, dan Fajar pun diam membisu. Nah, terkait pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dhani dalam pendekatan kepada Fajar? Nah, pertama, posisi kontrolnya pasti di sini ada kata kuncinya. Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nah, ibu sudah capek-capek. Gimana sih Fajar? Dan kasihan dia dengan ibu, katakan. Nah, berarti ini kata kuncinya itu untuk kan membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah bahwa gara-gara dia Ibu Dhani itu udah capek-capek ngajarnya, udah Ibu Dhani itu udah membuat ada masalah kepada Ibu Dhani gara-garanya si Fajar. Jadi itu kata kuncinya. Jadi pada saat ini membuat rasa bersalah. Jadi untuk posisi kontrol ini saya rasa untuk jawaban yang kedua kelompok saya sangat setuju. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan keduanya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, kebutuhan yang dilakukan Fajar itu kan ada 5 kebutuhan dasar. Nah, pada dasarnya karena hal yang pertama menurut saya sangat setuju dengan kelompok kritis, berarti adanya kebutuhan dasar untuk pertama kebebasan. Mungkin. Nah, di sini kan tidak disebut secara kompleks. Ya. Yang jelas ciri-cirinya si Fajar yang pertama itu kurang adanya kemampuan untuk berpikir kritisnya. Nah, jadi di situ terbukti dan disuruh dia dan sebagainya. Nah, ini mungkin efeknya karena dari si perlakuan ibunya sendiri membuat rasa bersalah. Nah, efeknya ke di sini ke kebutuhannya. Nah, karena gara-gara faktor isi ibu dan ibu merasa masalah sehingga mentalnya mungkin down, turun, sehingga dia sikap kebebasannya agak kurang. Nah, kemudian selain itu mungkin di sini terdapat juga sumbangsi untuk kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Mungkin salah satu faktor pada tidur dan sebagainya, mungkin di pembelajarannya ibu dan itu kurang menarik, nah membosankan. Jadi si Fajar kurang adanya kebutuhan untuk kesenangan. Nah, jadi kemudian yang berikutnya kita kan tidak tahu, ini kan secara sekilas saja itu kan analisnya. Bisa saja ini kan kasusnya tidak jelas. Bisa saja kasusnya di sini Fajar tiduran dan sebagainya, bisa saja kemampuan Fajar sebelumnya kemampuan Fajar itu ada, kemampuan Fajar untuk melakukan suatu tindakan atau masa sosial atau misalkan masa di pembelajaran itu ada. Nah, tetapi karena selalu sering mungkin karena karena budaya tidak melakukan suatu tindakan yang menarik, jadi dia menjadi malas-malasan. Nah, bisa jadi juga di sini dia memiliki kebutuhan akan yang namanya kebutuhan akan sebuah pengakuan. Nah, mungkin di situ ada pengakuannya. Mungkin dia memerlukan suatu pengakuan karena dilihat di sini bahwa Ibu Dhani kan selalu membuat rasa bersalah sehingga dia kurang rasanya percaya diri. Nah, mungkin si Dhani akan mungkin lebih karena dia sudah merasa bahwa dia itu tidak diakui. Nah, makanya dari sini kita dapat ngambil kesimpulan bahwa kebutuhan dasar dengan sikap kita sebagai guru ini mempengaruhi tindakan dari si siswa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, apabila Bapak dan Ibu adalah budak, langkah tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, tentunya langkah tindakan
yang seharusnya dilakukan yang paling efektif itu adalah segitiga restitusi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok kritis dan dilengkapi dengan tindak-tindakan yang dilakukan oleh si kelompok gotong royong. Jadi kalau digabungkan, nah kalau kritis tadi kan sudah memberikan tindak-tindakannya dengan segitiga restitusi, kemudian ditambah dengan tindakan yang kompleks yang dilaksanakan oleh kelompok gotong royong. Nah, ini segitiga restitusi mencerminkan identitas yang terlebih dahulu. Tanya, cari jawaban dari siswa tersebut. Bagaimana sih, kenapa mereka melakukan tersebut? Tanya langsung, jangan langsung menjudge, jangan langsung menuduh dia. Oh kamu gini, oh kamu gini. Coba kita tanya. Nah, biarkan mereka menceritakan terlebih dahulu apa yang mereka rasakan karena melakukan tersebut. Nah, setelah itu ya kita yakini bahwa itu hal yang lumrah karena dia memerlukan suatu kebutuhannya. Karena dia pasti seorang melakukan suatu kendaraan pasti ada kebutuhan yang belum tercukupi dari diri kita. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, kemudian barulah kita validasi tindakan yang salah. Nah, karena di situ, karena kita sudah menekankan itu lumrah. Nah, kalau kasus kayak pajak ini sebenarnya mengantuk lumrah. Mungkin setelah kita tanya mungkin gagal mengantuk, mungkin bisa saja jawabannya karena pembacanya belum benar itu. Nah, itu bisa saja kita tekankan, oh itu lumrah, itu mungkin kesalahan ibu juga dan sebagainya. Kita tekankan bahwa tindakannya itu tidak sepenuhnya salah. Nah, itu hal yang lumrah. Nah, tetapi kita tahap berikutnya pada tidak salah, tapi di situ ada juga kesalahannya. Nah, itu masuk ke tahap yang kedua. Kita coba tanyakan. Nah, intinya segitiga restitusi itu kita menggiring mereka untuk berpikir sendiri. Jadi biasanya mungkin bahkan saya sendiri biasanya langsung menunjukkan, oh kamu semacam karena begini, kita langsung menyebutkan. Tetapi di segitiga restitusi kita giring pertanyaan, kita buat sebuah pertanyaan. Menurut kamu bagaimana pajak? Nah, apa kesalahannya kamu melakukan hal ini? Jadi kita buat pertanyaan, kita giring sehingga mereka bisa berpikir. Nah, berpikir sesuai dengan sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi kita giring supaya mereka bisa menyadari apa yang mereka rasakan sendiri. Nah, itu validasi tindakan salah. Kemudian barulah yang tadi itu kita ngecek untuk keyakinan identitasnya. Nah, bagaimana? Nah, sebenarnya yang tadi di video, seperti saya bilang tadi di video tadi saya ulang menamakan untuk keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas pada sendiri nama lainnya bisa juga saat ini itu untuk peraturan. Nah, peraturan di kelas. Tetapi untuk secara kompleksnya itu sebenarnya ada cara khusus untuk menentukan sebuah keyakinan kelas. Tapi secara sederhana di sini saat ini mungkin bisa kita gunakan bukan peraturannya. Kita tanyakan kembali bagaimana mereka, bagaimana Pak meyakini bahwa kalau dia melakukan ini gimana efeknya, gimana pengaruhnya, gimana terkaitannya dengan hukum, peraturan di kelasnya dan sebagainya. Jadi kita intinya segitiga restitusi kita menggiring siswa. Nah, dengan kemampuan yang kita miliki itu kemampuan bertanya. Saya rasa Bapak dan Ibu masing-masing sudah memiliki kebutuhan untuk kemampuan bertanya tersebut. Nah, ya itu saja mungkin untuk analisis kasus yang kedua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum kita menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bukan kasusnya, untuk soal yang nomor 2 tadi itu kita menggali kebutuhan yang diperlukan oleh murid ya. Sering saya alami untuk menggali kebutuhan apa, kita akan bertanya-tanya kepada murid dengan bahasa yang mungkin tidak menyakiti kan ya, dari teknik bertanya. Tapi sebagus apapun pertanyaan kita, artinya sudah kita pikirkan pertanyaan-pertanyaan dengan teknik-teknik bertanya, kalau siswanya itu tidak menjawab, diam saja, itu sering terjadi itu. Bagaimana kita tahu kebutuhannya gitu ya kan? Bagaimana lagi ini? Bagaimana solusi kita untuk mendapatkan jawaban untuk mengetahui kebutuhan mereka? Nah, itu saya ingin tanya Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Gus. Jadi sebenarnya ini mungkin yang saya alami pada diri saya sendiri juga. Nah, kalau berdasarkan teori, kalau praktiknya saya sebenarnya masih mengalami kesulitan. Padahal kalau berdasarkan teorinya itu pertama tadi dengan teori kontrol diri sendiri. Nah, supaya anak itu mau bercerita atau menjawab pertanyaan kita, pada saat kita itu harus meyakini dulu, membuat bahwa mereka itu tidak apa-apa berbicara dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya itu ada skillnya. Skillnya di sini tadi sudah saya bilang, kemampuan dan kontrol sebagai manajer itu ada dua, sebagai pemantau dan sebagai teman. Nah, kalian ini sebagai teman yang saya rasa dengan sulit. Apalagi kita kan siswa kita kan banyak. Dan ini yang saya alami saat ini saya sendiri. Nah, kita pertama harus mengetahui karakternya dulu dan sebagainya. Oh, si anak ini bagaimana? Oh, si anak ini pemalu dan sebagainya. Pemalu gara apa? Oh, si anak ini suka ngomong. Jadi untuk membuat mereka bertanya itu tersebut, ya pertama kita harus memahami dulu bagaimana sih caranya supaya si anak itu percaya. Nah, biasanya dengan cara yang sederhana itu coba kita buat kita anggap sebagai teman dia. Nah, kalau biasanya kalau sudah menjadi menganggap bahwa kita sebagai posisi teman, sosial media posisi kita sebagai teman, biasanya itu dia mau berbicara. Tetapi seperti kata instruktur saya waktu itu, tetapi untuk kamu menjadi posisi sebagai teman itu jangan berlebihan kepada guru. Jadi boleh menjadi posisi sebagai teman, tetapi kadang-kadang kan kalau sudah teman akrab, teman akrab dan sebagainya, kadang-kadang itu kan ada masalahnya. Yang perlu diingat bahwa pada saat kita sebagai guru dan mereka sebagai siswa, jadi harus saling menghormati. Boleh sebagai teman, tetapi ada masa-masa tertentu. Nah, jadi begitu. Jadi perlu adanya skill. Nah, kalau menurut saya itu skill bagaimana kita bisa menjadi teman yang terlebih dahulu. Kalau sudah menjadi teman, berarti dia mau dengan sukarela pasti mau menjawabnya. Nah, itu saya rasa Bapak dan Ibu guru sudah memiliki beberapa skill tersebut untuk beberapa siswa. Nah, bahkan mungkin ada Bapak dan Ibu guru di sini sudah memahami untuk kata-kata seluruh siswa. Tapi kalau dari diri saya pribadi, saya masih kesulitan untuk memahami kata-kata siswa. Nah, apabila kita semua yang siswa sudah menganggap sebagai teman, saya rasa kita si anak tersebut tuh bisa mau berbicara dengan kita. Tinggal setelah itu kita giring lagi. Nah, intinya kan mau berbicara dulu dengan kita, merasa nyaman berbicara dengan kita. Nah, itu secara teorinya yang saya boleh. Nah, untuk praktiknya mungkin tergantung dari pengalamannya masing-masing. Kalau diri saya sendiri, terus terang saya masih kesulitan. Merupakan masalah yang saya alami saat ini juga. Gitu sih. Mungkin bagaimana sih? Ada tambahan? Atau mungkin ada tambahan untuk dari guru yang lain terkait masalah ini? Kita sama-sama sedang diskusi. Bagaimana sih caranya untuk menghadapi siswa yang agak sulit untuk menjawab pertanyaan kita, walaupun kita sudah memberikan pertanyaan pemantik, sebenarnya pertanyaan yang bagus. Mungkin ada beberapa guru yang mau menambahkan, atau mungkin sama dengan apa yang saya alami. Nah, atau ada tambahan sedikit? Gimana Bapak dan Ibu guru? Pak Samsuri mungkin? Tambahan? Oh, belum. Oke. Nah, mungkin saya rasa untuk kasus ini merupakan kasus yang perlu kita pahami bersama, dan nantinya semoga setelah ini kita bisa berkolaborasi kepada guru. Nah, meningkatkan kolaborasi lagi, walaupun pada dasarnya kolaborasi kita sudah baik, itu kita buat sebuah budaya positif untuk sebuah kolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu pada anak. Nah, begitu saya sebagainya. Jadi kalau tidak ada lagi tambahan dan sebagainya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, karena pada dasarnya sekali lagi saya mengucapkan bahwa Bapak dan Ibu guru di SMA ini merupakan guru yang hebat. Nah, terbukti dari menyelesaikan suatu permasalahan yang saya berikan ke Bapak dan Ibu guru pada saya itu adalah permasalahan yang diberikan ke kami, ke calon guru penggerak. Nah, itu sama. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru sudah mampu menyelesaikannya,
Karena saya yakin pengalaman Bapak dan Ibu guru sudah banyak, pada dasarnya Bapak dan Ibu guru itu sudah mampu untuk menyelesaikan masa-masa di pendidikan calon guru penggerak. Dan semoga untuk ke depannya Bapak dan Ibu guru di SMA 113 ini ada penambahan untukkan daftar guru penggerak untuk berikutnya. Karena pada dasarnya secara ini saya lihat karena mampu, itulah tugas-tugas yang kami diskusikan di calon guru penggerak. Nah, tugas-tugas sehari-hari di masa kita. Nah, saya rasa begitu saja yang dapat saya sampaikan. Berhubung acara tadi ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Untuk ini Bapak dan Ibu guru, untuk kegiatan ini, pertama sebelum tutup, saya mengucapkan sekali lagi berulang-ulang kali saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru, dan mohon maaf Bapak dan Ibu guru apabila tidak menyampaikan itu ada kesalahan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, harapannya ke depannya semoga kita bisa berkolaborasi lagi bersama-sama demi kenyamanan keterutamaan di SMA Negeri 1 Salatiga ini. Saya rasa cukup untuk kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang semakin-besarnya. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.